Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Apa kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya. Oke, untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana untuk kesempatan kali ini kita akan membahas latihan ulangan bab 1 ya. Paket 1 yang bagian A dari sekalian. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Langsung saja kita mulai dari nomor 1 ya. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang diwarnai senilai dengan ini. Ini adalah 1/2 ya dari. Jadi yang diwarnai itu satu bagian dari totalnya ada 2 ya, dibagi 2. Maka ini senilai dengan ini 2/4 ya. Ini kalau kita gabungkan, nah ini jadi separuhnya atau setengahnya juga ya. Kalau ini 3/4 ya, ini lebih banyak yang diwarnai. Kalau ini 1/4 ini lebih sedikit. Nah ini diwarnai semua, ini 4/4 atau 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke nomor 2, pecahan berikut yang senilai dengan 20/24 adalah jawabannya yang B. 5/8 ya. Jadi ini kita bagi 4. 20 dibagi 4 dapatnya 5. 24 dibagi 4 dapatnya 8. Maaf adik-adik sekalian, untuk yang nomor 2 ini jawabannya kurang tepat ya kalau 5/8 ya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, 10/12 ya. Jadi ini dibagi 2, 10 dibagi 2 20 dibagi 2 dapatnya 10. 24 dibagi 2 dapatnya 12 ya ini. Jadi yang senilai dengan 20/24 adalah 10/12 ya. Nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut ke nomor 3. Bentuk pecahan paling sederhana dari gambar berikut adalah, kita hitung di sini ya. Yang diwarnai ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12 dari totalnya ada 1, 2, 3, 4. 12 berarti 13, 14, 15, 16 ya. 12/16 ya. 12/16 saya tuliskan di sini aja ya. 12/16 itu bagian yang diwarnai. Nah, kalau kita sederhanakan ya, ini kita bagi dengan 4 ya, atau dibagi 4/4. 12 dibagi 4 dapatnya 3, 16 dibagi 4 dapatnya 4 ya. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari gambar berikut adalah 3/4 ini ya, kita bagi dengan 4/4. Lanjut ke nomor 4. Urutan pecahan 3/4, 1/2, 7/8 dari yang terkecil adalah. Nah, kalau seperti ini ya, kita samakan penyebutnya dulu ya. Penyebutnya kita ubah ke yang paling besar, yaitu 8. Oke ya, kita lihat caranya ya. Kita tuliskan dulu. Jadi di sini ada 3/4. 3/4, kemudian ada 1/2, terus satu lagi ada 7/8 ya. Oke, ini kita buat menjadi per 8, berarti udah ada 7/8. Terus satunya lagi 1/2. 1/2 itu kalau kita ubah menjadi per 8 berarti kita kalikan 4 ya, 4/4. 2 kali 4 8, 1 kali 4 4. Berarti ini 1/2 itu sama dengan 4/8. Kemudian 3/4. 3/4 berarti kita kalikan 2 supaya jadi 8 ya 4-nya. Kita kalikan 2/2 jadinya per 8, 3 kali 2 6. Nah ini jadi 7/8, 4/8, 6/8. Ini pertanyaannya diurutkan dari yang terkecil. Nah, dari yang terkecil berarti 4/8. 4/8 punyanya siapa? Punyanya setengah. Jadi urutannya adalah dari setengah. Kemudian 6/8 itu 3/4. Terus yang terakhir adalah 7/8.
8 ya. Seperti ini ya. Kita urutkan dari yang terkecil. Kita lihat di sini setengah 3/4 7/8. Jawabannya adalah yang D ya. Betul, nomor 4 jawabannya D. Nah, ini ya caranya disamakan dulu adik-adik penyebutnya. Lanjut ke nomor 5. Pecahan desimal yang tepat untuk bagian yang diwarnai pada gambar di samping adalah kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini 100 ya. Nah, kemudian yang diwarnai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini 10. Berarti 7 kali 10, 70 ya. 70/100. Nah, 70/100 itu kalau kita tuliskan dalam bentuk desimal. Oke, saya tuliskan di sini aja adik-adik sekalian ya. 70/100 atau sama dengan ini bisa kita sederhana kita coret ya. Jadi 7/10. 7/10 itu kalau kita tuliskan dalam bentuk desimal berarti 0,7 ya, di belakang koma satu angka ini. Ini tadi nomor berapa? Nomor 5 ya. Ini saya kasih nomor aja coret-coretannya. Nah, ini 7/100 atau kita coret 0 jadi 7/10. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk desimal di belakang koma satu angka, kalau per 10 berarti 0,7 ya. Jawabannya untuk nomor 5 adalah 0,7 ya, betul. 0,7. Lanjut ke nomor 6. Bentuk desimal dari pecahan 2/5 adalah, nah itu jawabannya 0,4. Coba kita cek ya. Untuk yang nomor 6 ya. Berapa tadi? 2/5. Oke. 2/5 kita diminta mengubah ke dalam bentuk desimal. Nah, kalau bentuk desimal berarti kita ubah penyebutnya per 10/100 ataupun per 1000 dan seterusnya ya. Oke, kita jadikan 5 berarti bisa jadi 10 ya. 2/5 kita kalikan 10 berarti 2 kali 2/2 ya. 5 kali 2 kan 10. Oke. 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Nah, 4/10 berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk desimal adalah 0,4. Ini ya, 4/10 berarti 0,4. Kita lihat di sini apakah ada 0,4. Oh ya, betul. Nomor 6 jawabannya 0,4. Sekarang nomor 7. Bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 60% adalah 60% diminta disederhanakan. Nomor 7 ya adik-adik sekalian. Nah, 60%. Persen itu artinya apa? Artinya per 100. Berarti 60/100. Kita sederhanakan, kita coret nolnya. 6/10. Ini kita bagi 2 ya. 6 bagi 2 dapatnya 3. 10 dibagi 2 dapatnya 5. Berarti 3/5. Udah, ini bentuk paling sederhananya seperti ini ya. 3/5 dengan cara dibagi 2/2. Kita lihat di sini untuk nomor 7 ya 3/5 ya, betul ya. Kita lanjut ke nomor 8. Pecahan berikut yang nilainya paling besar adalah, nah ini kita lihat ya, kita ubah ke desimal semua boleh ya, biar kita lebih mudah. Ini ada 3/8, 75%, 2,48, 1/2. 1/2 itu 1,5. Oke. 3/8 dulu. Oke, nomor 8 ya. 3/8. Kemudian ada 75%. Kemudian ada 2,48. Kemudian satu lagi ada 1/2. Nah, ini yang lebih mudah dulu ya. Nanti kita ubah ke dalam bentuk desimal semua seperti ini ya, 2,48. Lah 1/2 itu sama dengan 1,5 ya adik-adik. Ini udah hafal ya. Kemudian 75%. 75% itu sama dengan 0,75. Nah, sekarang tinggal kita cari yang 3/8 pakai cara porogapit ya. 3 dibagi dengan 8 lah. Yang jelas ini juga 0, ya. Nah, kalau pertanyaannya yang paling besar lah, yang paling besar jelas ini 0, ini juga 0, nah, yang kita lihat hanya 1/2, 1,5. Nah, maka yang paling besar jelas ini ya, 2,48. Tidak usah kita hitung adik-adik sekalian. Berarti jawabannya yang paling besar adalah
2,48. Kecuali kalau kita diminta mengurutkan lah, kita hitung satu-satu. Kita lanjut ke nomor 9. Hasil pembulatan 3,82 ke satuan terdekat. Satuan berarti kita lihat per 10. Ini angka 8. Kalau angka 8 berarti pembulatannya naik. Nah, pembulatannya naik berarti 3 kita tambah 1 ya. 3 tambah 1 hasilnya 4. D. Nomor 10. Ibu membeli seekor ikan dengan berat 2,3 kg dan sebuah semangka dengan berat 3,8 kg. Berat seluruh belanjaan ibu kira-kira lah. Kalau kira-kira berarti kita bulatkan. Ini 2,3 berarti kita bulatkan jadi 2 ya, karena ini 3 per 10-nya. Bulatkan ke satuan terdekat jadinya 3. Jadinya 2. Ini 3,8 kita bulatkan berarti jadi 4. Caranya gimana? Nah ini ya, per 10-nya angka 8. 8 itu 5 ke atas, maka 3-nya kita tambah 1 jadi 4. Ini 4, ini 2. 4 tambah 2 berapa? 6 kg. Nah, itu ya adik-adik untuk latihan ulangan bab 1 paket 1 yang bagian A ya, nomor 1 sampai 10. Untuk yang bagian B akan kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah bersama-sama belajar ya. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi yang masih ketinggalan bahasa sebelumnya bisa dilihat di playlist ESPS Matematika kelas 4. Tetap dukung channel Devina Mutia ya, agar terus semangat untuk mengerjakan ataupun untuk membahas soal-soal dari buku ISPS ataupun buku lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.